orang-orang yang punya harta, punya jabatan, punya kekayaan juga bisa merasakan ketidakbahagiaan. Apa penyebabnya? Setidaknya ada 5 tidak yang menyebabkan seseorang menjadi tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kenapa masih banyak orang yang galau, gelisah, sedih, dan tidak bahagia? Padahal secara harta sudah cukup, secara ilmu pendidikannya tinggi, bahkan secara jabatan punya jabatan yang tinggi. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Memang bahagia bukan hanya untuk yang kaya, untuk yang punya jabatan. Bahagia itu bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk orang-orang yang punya harta, punya jabatan, punya kekayaan, juga bisa merasakan ketidakbahagiaan. Apa penyebabnya? Setidaknya ada 5 tidak yang menyebabkan seseorang menjadi tidak bahagia. Tidak yang pertama adalah karena dia tidak siap. Tidak siap dengan apa? Tidak siap menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup. Jadi bukan persoalan dia kaya atau miskin, tetapi persoalannya adalah dia tidak siap berhadapan dengan masalah. Padahal hidup itu adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang siap menghadapi masalah, siap menghadapi sesuatu yang sesuai dengan harapannya atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kita berjalan, tiba-tiba hujan. Yang tidak siap dengan hujan, dia akan menderita selama hujan. Tapi orang-orang yang siap menghadapi masalah, ketika dia keluar rumah, tiba-tiba hujan, maka dia bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, meskipun hujan ini membawa berkah, membawa rahmat, dan hujan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin bahagia, yang pertama kita harus siap. Yang membuat kita tidak bahagia adalah kita tidak siap menghadapi masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah sesuatu yang datang kepada kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak kita inginkan. Itu masalah. Dan setiap orang, tidak terlepas dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia rakyat, dia akan punya masalahnya masing-masing. Maka selama kita tidak siap dengan masalah, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka langkah yang pertama, kalau kita ingin bahagia dalam hidup kita, yang pertama siap menghadapi apa yang cocok dan siap menghadapi apa yang tidak cocok dengan keinginan. Kita punya istri, harus siap istri kita cocok, punya karakter-karakter yang cocok, punya sifat-sifat yang cocok, siap juga dengan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Pulang ke rumah, punya istri yang cerewet misalnya, setiap hari datang ke rumah, kita harus sabar menghadapi omelan, menghadapi suara-suara, menghadapi curhatan-curhatan istri kita. Kalau kita tidak siap, maka selama kita menikah, kita akan menderita. Tapi kalau kita siap, ya Allah, ini yang mungkin kekurangan istri saya, dan ini yang menjadi ujian buat saya. Kalau kita sudah siap, maka kita akan lebih kuat untuk menghadapi masalah punya istri yang cerewet misalnya. Dan dengan kita bersabar punya istri yang memang kosakatanya lebih banyak daripada kita, insya Allah
kita akan lebih tahan, lebih kuat, lebih bahagia, dan kita akan menikmati hidup ini. Karena itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali istri kita punya karakter-karakter sifat yang lain yang boleh jadi menutupi kekurangannya, tapi kadang-kadang kita hanya melihat sisi kekurangannya, tidak melihat masih banyak sisi kebaikan daripada istri kita. Begitupun seorang istri melihat suami pulang dari kantor, bukannya menyapa, bukannya memeluk, tetapi suami langsung ke tempat tidur, pulas tidur. Masya Allah, kalau kita tidak siap, maka kita akan menderita seumur hidup. Dasar suami tidak tahu diri, sudah puluhan tahun masih belum mengerti perasaan istri. Begitu yang kita katakan. Artinya kita belum siap dengan kekurangan suami. Kita mungkin harus banyak melihat sisi lain dari suami kita. Boleh jadi dia sedang punya banyak persoalan di kantor. Boleh jadi dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Dan ketika dia pulang, dia tidak ingin memberatkan kita. Maka dia langsung ke tempat tidur dan tidur. Banyak 1001 alasan bisa kita buat untuk bisa memahami suami kita. Sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi kekurangan-kekurangan suami kita. Jadi, orang-orang yang tidak bahagia adalah orang-orang yang tidak siap menghadapi masalah-masalah yang akan datang terus berganti. Karena hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, kita akan selalu berhadapan dengan masalah karena itu adalah bagian dari fitrah kita selama kita hidup. Kalau masalah itu berhenti datang kepada kita, itu menunjukkan bahwa berhenti juga kehidupan kita. Dan kita akan berhadapan dengan masalah baru yang lebih besar. Oleh karena itu, rumus yang pertama adalah siap menghadapi masalah, dan yang membuat kita tidak bahagia adalah tidak siap menghadapi masalah. Apa yang membuat orang tidak bahagia, menderita, gelisah, dan sedih? Tidak berikutnya, insya Allah akan saya bahas dan saya paparkan di video selanjutnya. Oleh karena itu, tetap ikuti video-video dari PHB, Pola Hidup Bahagia, karena bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.